Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah struktur kayu. Kali ini kita masuk ke perencanaan lentur, sehingga kita bisa menjelaskan elemen batang lentur dan kita bisa menganalisa dan mendesain batang lentur pada konstruksi kayu dengan menggunakan SNI 2013. Adanya beban merata atau beban titik atau beban terpusat di atas gelagar batang akan berakibat timbulnya lenturan atau defleksi. Dengan kata lain, dengan adanya momen pada batang akan bekerja lentur, sehingga bagian atas terdesak atau tertekan dan bagian bawah tertarik. Begitu pula sebaliknya jika pada momen negatif, kalau momen negatif bagian bawah terdesak atau tertekan, bagian atas tertarik. Dalam perencanaan lentur, momen atau tegangan lentur aktual tidak boleh melebihi nilai desain lentur terkoreksi. Batang lentur kita rencanakan untuk dapat mendukung gaya momen lentur dan juga geser sehingga MU, yaitu momen lentur terfaktor, kecil yang sama dengan M aksen atau tahanan lentur terkoreksi, dan juga VU dan V aksen. VU lebih kecil dan sama dengan V aksen, sehingga dengan VU adalah gaya geser terfaktor dan V aksen adalah tahanan geser terkoreksi. MU lebih kurang sama dengan M aksen. Apa itu M aksen? M aksen adalah SX dikali VB aksen. SX adalah modulus penampang lentur dalam milimeter kuadrat dan VB aksen adalah kuat lentur terkoreksi dalam megapascal. VB aksen sama dengan VB dikali faktor koreksi nilai acuan. Faktor koreksi nilai acuan dapat kita lihat pada tabel 2. Jadi VB aksen adalah VB dikali faktor koreksi, mulai dari faktor durasi beban sampai faktor efek waktu untuk lentur murni. VB apa? VB dapat kita lihat dari tabel pertama, tabel 1, tergantung dengan mutu kayu. Jadi VB tergantung dari mutu kayu, mulai dari E5 kayu mutunya sampai mutu kayu E25. SX dapat kita cari dengan rumus B kali D per 6 ya. B adalah lebar penampang dalam milimeter, D adalah tinggi penampang dalam milimeter. Oke, untuk tahanan geser, VU lebih kecil sama dengan V aksen. VU gaya geser terfaktor, V aksen adalah tahanan geser terkoreksi. V aksen adalah sama dengan 2/3 FV aksen dikali B dikali D. FV aksen adalah kuat geser sejajar terkoreksi atau sama dengan FV dikali faktor koreksi nilai acuan. FV adalah nilai dasar acuan dalam megapascal. Faktor koreksi nilai acuan dapat kita lihat dari tabel 2 tadi ya. Mulai dari FV aksen sama dengan FV dikali faktor koreksi dari faktor durasi beban, faktor lain basah, sampai dari faktor efek waktu. Untuk FV-nya dapat kita lihat di tabel 1, tergantung juga dengan mutu kayu dari E5 sampai E25, dari 0,23 sampai 3,06. Dan B dan D adalah lebar dan tinggi penampang. Lebar dan tinggi penampang.
Sekarang kita masuk ke faktor layan basah. Faktor koreksi yang pertama adalah faktor layan basah CM. CM digunakan pada kondisi kadar air besar dari 19%. Ini dapat kita lihat di tabel 422 SNI 2013, faktor layan basah CM untuk VB 0,85, untuk FV 0,97. Faktor koreksi kedua adalah faktor temperatur atau CT. Ini dapat kita lihat tabel 233, faktor temperatur CT. Jadi untuk FVB dan FV tergantung kering dan basah, dapat kita lihat di tabel ini ya. Faktor yang ketiga, faktor stabilitas balok atau CL. Jadi jika dia D tidak melebihi dari lebar B, tumpuan lateral tidak diperlukan, dan CL-nya adalah 1. Apabila ditumpu lateral dengan mengerti ketentuan 441, maka CL-nya juga 1. Apabila tepi tekan ditempu di seluruh panjangnya untuk mencegah paralel lateral dan ujung tumpu mempunyai tumpuan lateral untuk mencegah rotasi, maka CL juga 1. Sekarang ke faktor lain, faktor ukuran CF. Jadi ini tergantung dengan tebal dari ukurannya, mulai 50,8 sampai 101,6 mm. Jadi faktor koreksinya adalah 1. Apabila tebalnya 127 atau lebih besar dari 305 mm dan dipilah secara visual, maka CF-nya harus kita hitung dengan faktor ukuran ini ya. CF sama dengan 305 per D pangkat 1/9 harus kecil sama dengan 1. Oke, jika lebih besar dari 343 atau untuk balok persegi 305 yang dibebani dengan bidang diagonal, maka harus menentukan sesuai dengan 4362 yang di atas tadi ya. Jika tebalnya 50,8 mm atau 76,2 mm, maka harus dikalikan dengan faktor ukuran yang terkait dengan tabel 4E. Semuanya bisa dilihat di SNI 2013. Oke, berikutnya lah faktor penggunaan rebah CFU. Apabila balok diletakkan setelah tidur, dimensi lebar tidak lebih dari besar dari dimensi tebal atau tinggi sehingga minta tegangan lentur, maka tekanan lentur dapat dikalikan dengan faktor koreksi penggunaan rebah CFU. Jadi tergantung kalau dia merebah ya, nanti ada faktor koreksinya tergantung lebar dan tinggi dan tebalnya. Dan berikutnya adalah faktor tusukan. Untuk VB dan FV nilainya 0,8 ya untuk faktor tusukan. Faktor komponen struktur berulang atau CR. Jadi VB-nya untuk kali dimensi 508 sampai 101 mm. CR-nya untuk faktor komponen struktur berulangnya adalah dikali dengan 1,15. Faktor konversi format atau KF untuk VB adalah 2,54, untuk VF kita gunakan 2,88. Untuk faktor tahanan, faktor ketahanan hanya DFBK. VB kita gunakan 0,85, FV kita gunakan 0,75. Faktor FV waktu atau lambda ini tergantung dengan kombinasi bebannya seperti apa, apakah kombinasi beban mati, beban hidupnya seperti apa.
Oke, kita masuk ke takikan pada balok. Jadi takikan ini harus dihindari, terutama terletak jauh dari tumpuan. Konsentrasi tegangan disebabkan tekan dapat dikurangi dengan menggunakan konfigurasi takikan yang diiris sendiri. Takikan pada ujung balok tidak boleh melebihi 1/4 tinggi balok atau 1/10 tinggi balok untuk balok ulang, 1/4 untuk balok masif, 1/10 untuk balok ulang atau kayu laminasi struktural. Inilah takikan pada balok, pemotongannya, tergantung irisannya seperti apa. Jadi nantinya ada potensi retakan, jadi kita perlu pasang paut. Sekarang kita masuk lanjutan. Lanjutan batang lentur ditentukan oleh banyak faktor seperti gaya luar, bentang baloknya berapa panjangnya, momen isian penampang, ini tergantung dengan B dan D ya, lebar dan tinggi, dan berikutnya adalah modulus elastisitas dari kayu. Lanjutan izin komponen batang lentur pada konstruksi yang terlindung, L-nya dibagi 300 ya. Lanjutan izinnya L per 300 untuk batang terlindung, pada konstruksi terlindung. Pada konstruksi tidak terlindung, lanjutan izinnya sama dengan L dibagi 400. Untuk balok lentur dengan beban merata, maksimum defleksinya atau lanjutannya 5/384 WL pangkat 4/EI. Untuk beban terpusat yang di tengah bentang 1/48 PL pangkat 3 per EI. Ini maksimum dari lanjutannya ya, tergantung dengan beban merata atau beban terpusat. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jika sebuah balok panjangnya 2,5 meter, L-nya 2,5 meter atau 2500 mm dengan beban meratanya 5 kN per meter, seperti gambar di bawah. Dimensi kayunya adalah balok kayunya 80 x 200 mm dengan kode mutu kayunya E19. Tunjukkan apakah balok memenuhi persyaratan tahan lentur, geser, dan lanjutan izin. Oke, langkah pengerjaannya. Pertama kita hitung dulu reaksi peletakan dan gaya dalam. Dari diagram gaya dalam dapat kita dapatkan momen maksimumnya, MU-nya, dan gaya geser maksimum dan atau FU. VU ya. Setelah kita dapatkan MU, kita tentukan M aksen. M aksen tadi dari SX ya, dikali faktor koreksinya nanti. Sehingga setelah itu kita tentukan F aksen karena FU udah dapat dari diagram gaya dalam. F aksennya nanti juga dikalikan faktor koreksi banyak nanti ya. Seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya kita tentukan lanjutan maksimum kurang dari lanjutan izin. Contoh soal yang kedua. Contoh balok dengan peletakan sandy roll dengan penampang 80 x 120 mm, panjang bentang 2 meter. Mutu kayu A dengan kode mutu S19. Lanjutan izinnya kan L per 300, panjang bentang. Hitung besar beban merata Q, dan jika ada tegikan, hitung berapa minimum harga DN, tinggi balok di peletakan, jadi yang diperbolehkan. Jika dia ada tegikan, berapa yang DN yang diperbolehkan. Inilah bentangnya, panjangnya 2 meter atau 2000 mm. Q-nya harus kita cari dulu. Penampangnya 80 x 120 mm. Langkah pengerjaannya kita tentukan M aksen dulu ya. M aksen, karena kita ada tahu mutu kayunya berapa. Setelah itu kita kalikan dengan faktor koreksi nanti. Dari rumus MU kecil dan sama M aksen. Jadi sekarang kita anggap MU-nya sama dengan M aksen. Maka nilai MU sama dengan nilai M aksen. Setelah itu kita masuk ke reaksi peletakan dengan gaya dalam. MU adalah momen maksimum tengah bentang sehingga Q kita bisa hitung. Ya, MU-nya berapa? Jadi kita bisa hitung nilai Q-nya. Q
Itu adalah beban merata ya. Beban merata juga dari, bisa kita hitung momen ultimate nanti dari beban merata tersebut. Setelah itu dn-nya, tingginya kurang dari seperempat D ya, harus kurang dari seperempat D. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.